Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kembali lagi dengan saya Kang Bagus. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai satu tools lagi di Photoshop. Kalau kemarin kita belajar mengenai Move Tools, yang shortcutnya adalah V, sekarang kita akan belajar mengenai Rectangular Marquee Tools, ya, atau seleksi kotak ya, kita bisa bilang. Yang kalau kita lihat di sini adalah shortcutnya di pojok sini ada bentuk seperti titik-titik kotak ya. Ini shortcutnya adalah M ya. Kalau kemarin shortcutnya adalah V, yang ini shortcutnya adalah M, itu Rectangular Marquee Tools ya. Jadi V dan M ya, kita bisa merubah-rubah seperti itu. Untuk bisa mengetahui fungsi dari Rectangular Marquee Tools, mari kita masukkan sebuah gambar. Kita buka sebuah gambar di sample picture saja. Misalnya gambar ini. Nah, gambar gurun ya. Nah, ini apa sih fungsinya Rectangular Marquee Tools? Dan perlu kalian ketahui, di sini ada titik panah segitiga ke bawah, ini di pojok bawahnya ya, kanan bawahnya. Nah, ini bisa diklik ya. Dia ada beberapa fungsi lainnya. Vertical Marquee Tools, Single Row Marquee Tools, Single Column Marquee Tools. Yang sering digunakan dua ya, Rectangular Marquee Tools dan Elliptical Marquee Tools. Cuman pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai Rectangular Marquee Tools ya. Untuk apa? Dia adalah untuk menyeleksi secara kotak. Misalnya kita ingin memotong bagian ini, kotak nih, si bukit batu ini kotak ya, misalnya seperti ini. Klik lalu tahan ya, di drag, klik tahan, drag. Setelah kita dapat, nah kita bisa menyeleksi. Jadi ini diseleksi ya. Seleksi bisa digeser-geser kotaknya ya. Dia tidak akan berpindah ya, selama kita masih mengklik Rectangular Marquee Tools. Ya. Berbeda ketika kita rubah ke Move Tool, dia akan berubah bentuk menjadi ada titik-titik seperti ini. Seakan-akan kita bisa meresize-nya. Dan ada tanda gunting. Berarti itu cut ya. Jadi, logikanya, kalau kita melakukan Rectangular Marquee Tools di sini, lalu kita klik Move Tool, maka dia akan memotong sebesar Rectangular Marquee Tool yang kita buat. Itu yang pertama ya. Kita Ctrl Z ya. Kita undo. Yang kedua, kalau kita klik kanan, posisi kita rubah menjadi Rectangular Marquee Tool yang terselect. Klik kanan. Lalu ada di sini yang sangat sering digunakan adalah layer via copy, layer via cut, atau new layer. Kita coba satu-satu ya. New layer membuatnya akan menjadikan ada layer baru. Kosong. Ya. Kosong nih, kalau kita tutup kosong. Lalu kita coba layer via copy dulu ya. Kita copy. Layer via copy. Apa yang terjadi? Tidak bisa. Kenapa? Nah, karena yang diselect adalah layer 1. Kita harus menselect apa yang mau di-copy. Misalnya background. Yang ini kan, gambar ini yang di-copy.
sama dengan ini. Layer via copy. Dia akan membuat satu layer tambahan yang kalau dimatikan, kita matikan yang ini, dia akan mengcopy sama. Jadi dia punya, kalau kita ini select, terus kita pakai move tool, kita geser, dia gedungnya ada 2. Nah, itu fungsi layer via copy. Kita matiin dulu matanya. Agar hilang, kita balik lagi ke background. Lalu kita coba lagi. Rectangular marquee tool. Seperti itu. Lalu kita klik kanan. Lalu kita layer via cut. Apa yang terjadi? Kalau di cut, dia akan menjadi 2 buah bagian. Satu ini. Yang satu lagi yang sudah terpotong. Jadi, dia bisa mengcopy, memotong. Ya, fungsi rectangular marquee tool atau shortcutnya M. Ya. Jadi kalau kita mau menduplikasi, itu bisa memakai itu. Lalu bisa juga ya, ketika kita punya 2 buah gambar, misalnya kita buka satu buah gambar, misalnya bunga, di sini, kita select bunganya, ya, lalu kita pilih move tool, dan kita tarik, ya, sudah ada gunting di sini, kita tarik, ditahan, digeser ke gambar gurun ini, maka akan ada timbul plus, kita lepas, maka dia akan tercopy ke sini. Tetapi di gambar yang kita buka, ini tetap akan sama, tidak terpotong walaupun tergunting, tapi artinya kalau kita select di sini, lalu di move ke tab yang lain, berarti dia terpotong dan tercopy. Ya, saya akan menjelaskan segini saja dulu untuk rectangular marquee tool. Semoga Sobat Digital dapat paham fungsi rectangular marquee tool. Ya, dia itu bisa memotong, dia harus menggunakan 2 item ya, kalau untuk merubah-rubah. Tapi kalau misalnya hanya untuk meng-cut, copy, bisa menggunakan klik kanan. Ya, dan tinggal select di sini, klik kanan, lalu cek mau di copy atau dipotong. Oke, di situ bisa seperti itu. Itu adalah cara untuk menggunakan rectangular marquee tools di Photoshop. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Juga bunyikan loncengnya, agar kalian dapat mengetahui notifikasi dari channel ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.